Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua. Sangat berbahagia dalam pertemuan ini dengan harapan semoga saja semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, rezeki yang halal dan thayyibah. Kemudian semoga saja dalam perjalanan kita hidup ke depan ini selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pertemuan kali ini pun akan membicarakan tentang pertemuan tentang hari lahir atau weton, dimana kalau kita bicara masalah pertemuan hari lahir tentu saja semuanya bisa dipasangkan dengan segala macam risiko ringan beratnya dalam perjalanan hidup. Namun dalam hitungan titen-titen ini sebuah kejadian masa lampau yang berulang kemudian dijadikan sebagai satu hitungan untuk dijadikan motivasi bagaimana mempersiapkan dalam menghadapi perjalanan hidup itu sendiri atas dasar titen-titen, karena memang ini bukan ramalan. Begitu. Kemudian kali ini yang kita hendak pertemukan adalah Kemis Pahing dengan Jumat Pon. Kemudian yang kedua Kemis Pahing dengan Sabtu Wage. Untuk yang pertama Kamis Pahing, Kamis 8 Pahing 9 dipertemukan dengan Jumat Pon, Jumat 6 Pon 7. Maka 8 tahun yang pertama merupakan perjalanan hidup yang tertera sebagai rezeki, bahwa perjalanan hidup seperti ini di awal 8 tahun pertama kurang lebihnya itu langsung ada kemudahan, seolah-olah apapun yang Anda pergerakan atau apapun yang Anda usahakan insya Allah menghasilkan sisi ekonomi kalau yang Anda cari adalah memang penghidupan. Dari sini anjuran saya di awal seperti ini, ketika ada kemudahan, justru jangan seolah-olah memandang hidup ini terlalu gampang karena sepertinya tidak ada ujian. Artinya mempersiapkan diri untuk meningkatkan mutu produktivitas agar yang diraih menjadi semakin optimal. Jadi 8 tahun pertama kemudian yang rezeki, kemudian 8 tahun yang kedua adalah sisi lungguh. Jadi setelah di awal yang memang kemudahan, rezeki yang mudah Anda cari dalam jangka waktu yang kurang lebih 8 tahun, bisa saja dengan energi Anda yang optimal dapat menghasilkan sebanyak mungkin. Tapi masuk kepada 8 tahun yang ketiga, di sini tertera sebagai tanda gosip. Artinya dalam keluarga Anda mudah dijadikan sumber pembicaraan, namun selalu saya katakan bahwa permasalahan seperti ini dianggap saja tidak ada apa-apa, bagaikan angin berlalu. Yang penting dalam kehidupan keluarga Anda sudah sangat tercukupi. Dan dalam hitungan gosip ini pergerakan ekonomi tetap berjalan lancar, meskipun tanda-tanda terlalu mudah juga tidak, tapi faktor sulit juga tidak ada. Artinya dari kemudahan awal yang mungkin Anda sudah banyak punya investasi, di sini tetap bergerak, meskipun tentu saja tidak sederas dari periode pertama dan kedua. Kemudian masuk kepada periode yang keempat pun nilai 1 ini tidak ada tanda-tanda kejatuhan dan negatif, namun pergerakan masih tetap baik, hanya dalam keadaan standar. Kemudian masuk kepada periode yang kelima atau 8 tahun yang kelima, ada kekuatan di sisi jodoh, di sisi harmonisnya keluarga, dalam artinya kerukunan Anda dalam keluarga ini ternampakkan sebagai nilai yang sangat memang cocok, memang bagus. Namun dominasinya memang jodoh, tapi sisi rezeki tetap
Yang penting adalah dari awal yang sudah merupakan kebangkitan sangat bagus tadi, bisa saja sampai pada 8 tahun yang kelima ini pun tetap bertahan sebagai kekuatan ekonomi keluarga sangatlah mantap, matang. Begitu saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kemudian saya harap Anda subscribe untuk bisa berlanjut kepada informasi yang lanjut. Nah, sekarang ini yang tidak saya sampaikan kemudian adalah Kamis Pahing dengan Sabtu Wage. Kembali Kamis 8, Pahing 9, 17, kemudian Sabtu 9, Wage 4, 13. Maka yang dimunculkan 8 tahun pertama adalah nilai rezeki. Nilai ini dari awal merupakan kemudahan-kemudahan sudah menyertai keluarga Anda, bahwa rezeki begitu mudahnya didapatkan, insya Allah dalam setiap pergerakan Anda yang bertujuan ekonomi. Di sini ada kemajuan yang sangat pesat sejak dari awal. Nah, selalu saya pesankan bahwa di kala kemudahan seperti ini, tingkatkan energi, produktivitas, agar kenaikan yang bisa saja kalau Anda terlalu santai memang mudah, tapi keterbatasan tetap ada. Tapi begitu Anda meningkatkan produktivitas, bisa optimal yang didapatkan, kemudian masuk juga kepada periode atau 8 tahun yang kedua ini, nilai lungguh, aman, nyaman, kinurmatan, kajen dalam pemahaman nilai seperti ini. Terus pergerakan rezeki pun tetap berjalan sangat kuat. Masuk pada periode yang ketiga, yang tertera adalah nilai pegat. Nilai pegat di sini, ekonomi memang biasanya sangat sulit, sekaligus kesehatan terganggu. Jadi kalau kurang hati-hati, berapapun yang Anda modalkan, artinya modal yang Anda keluarkan, bisa habis di sini. Sebab nilai pegat ini memang biasanya ujian yang paling cukup mengkhawatirkan. Bisa menjadi hancur kalau Anda kurang berhati-hati. Tapi saya anjurkan untuk berhemat, menunggu sampai masuk kepada periode yang keempat, yaitu nilai jodoh. Di sini terlepas daripada dominasinya memang ikatan jodoh yang sangat kuat, tetapi setidak-tidaknya rezeki pun mulai bergerak, ekonomi mulai bergerak lagi. Kesulitan yang di periode ketiga tadi tentu saja mulai mengurang atau bahkan menghilang. Masuk pada periode ini ada pergerakan. Nah, ini pun saya harap Anda harus tetap kritis untuk menjaga permodalan Anda, karena masuk pada periode yang kelima, ini pun kembali kepada nilai pegat. Sama penjelasannya bahwa nilai pegat ini berarti memang ekonomi yang sulit, rezeki yang selalu dikejar pun seperti terpisahkan, memang namanya juga pegat. Jadi saya berharap 2 kali ujian yang cukup berat di periode yang ketiga dan kelima ini mudah-mudahan tidak banyak pengaruhnya. Dengan persiapan Anda yang matang dari sejak awal, dikala ada kebangkitan, Anda usahakan untuk mendapatkan investasi yang lebih banyak dari biasanya, dengan catatan optimalkan usaha dan produktivitas. Mudah-mudahan di periode yang ketiga dan kelima yang notabene memang cukup berat, tidak banyak berpengaruh. Dengan cara Anda sedekah, sabar, syukur, salawat, istighfar, mudah-mudahan ujian yang cukup berat menjadi lebih Anda bisa berlalu dengan tidak begitu terasa berat dalam keluarga Anda. Begitu saya sampaikan. Mudah-mudahan saja keluarga Kamis Pahing bertemu dengan Sabtu Wage ini dengan persiapan yang matang, maka ekonomi tetap bisa bertahan hingga membuat ketenangan dalam kecukupan dalam masalah ekonomi. Begitu saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf, sekaligus semua ucapan dari awal dan uraian kalau ada kekurangan, semoga saja kepada kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.